Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam event marketing ya. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur event marketing ya. Jadi di sini prosedur dalam event marketing. Nah, menurut Serber tahun 1994 ya, di halaman 101 sampai 122 mengatakan bahwa ada 7 prosedur yang harus dilakukan bila kita ingin membuat suatu event marketing yang baik. Nah, 7 prosedur apa sajakah yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah penentuan tujuan event marketing. Nah, menentukan tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam membuat suatu event marketing. Nah, hal ini penting sebagai dasar dari suatu program event marketing perusahaan, serta memudahkan perusahaan untuk mengukur keberhasilan event tersebut. Nah, tujuan dari suatu event haruslah lebih spesifik dari suatu event marketing. Adanya batasan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan dapat memonitor kemajuan dari pelaksanaan event tersebut. Nah, yang kedua adalah jenis event marketing. Nah, jenis dari aktivitas event marketing sangatlah beragam dan formatnya tidak terbatas, yang harusnya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, jenis event marketing menurut Serber antara lain consumer catering ya, konsumer atau prospek dari suatu brand atau produk dikumpulkan satu atau lebih aktivitas menarik yang diadakan berupa show atau konser, yaitu pertunjukan musik, tari, dan sebagainya. Nah, kontes atau game yang melibatkan audiens, kegiatan bazar, dan lain-lainnya. Aplikasi dari jenis ini sangat luas dengan kreativitas format yang tidak terbatas berdasarkan skala event, dapat melibatkan ratusan hingga puluhan ribu audiens atau penonton. Berkumpulnya penonton yang dimanfaatkan untuk berbagai komunikasi brand atau produk. Yang selanjutnya adalah exhibition, yaitu pameran dari suatu brand atau produk dipusatkan keramaian, atau exhibition mall yang dilakukan secara tunggal atau bersama-sama dengan brand lain dalam suatu trade fair. Nah, ini biasanya adalah kayak seperti event-event fair ya, kayak job fair atau mungkin tempat-tempat tertentu kayak misalnya Pekalongan Fair dan sebagainya, atau Semarang Fair gitu juga biasanya ada. Yang selanjutnya adalah grand opening, yaitu peresmian dibukanya suatu tempat baru, misalnya pabrik, mall, gedung perkantoran, outlet penjualan atau toko, kemudian kafe atau tempat makanan yang lainnya. Kemudian adanya marketing catering, yaitu presentasi brand atau produk kepada distribusi untuk memperoleh dukungan distribusi produk. Nah, seringkali acara dipadukan dengan gala dinner serta sajian entertainment. Kemudian ada press conference, yaitu konferensi pers untuk mengkomunikasikan aktivitas dari brand atau produk atau momentum yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah seminar. Seminar biasanya dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari publik terhadap suatu brand atau produk, bahwa brand atau produk tersebut ahli di bidangnya. Nah, yang selanjutnya adalah education program, yaitu program edukasi keliling yang dilakukan di sekolah atau perkumpulan untuk mempererat hubungan dengan konsumen dan menarik simpati publik. Yang selanjutnya adalah anniversary event, yaitu perayaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat. Nah, anniversary event ini bisa dilakukan untuk memperingati sebuah ulang tahun perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah venue atau tempat yang tepat.
suatu venue atau lokasi yang akan dipilih sebagai tempat berlangsungnya aktivitas event marketing, pemilihannya dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Nah, apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Ini sangat penting juga yang perlu diperhatikan kalian ketika akan melakukan pemilihan tempat untuk event marketing ini. Kemudian adalah fasilitas penunjang ya. Jadi contohnya adalah sebuah pameran di mall yang membutuhkan area yang luas untuk membangun stand-standnya. Nah, contohnya adalah seperti di bawah ini. Kemudian adalah lifestyle dari target audience ya. Jadi bagaimanakah gaya hidup dari audiens yang akan kita targetkan dalam event marketing tersebut. Kemudian yang keempat adalah fokus target audience atau penonton, yaitu menentukan target audiens atau penonton yang ingin dituju serta ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan di dalam pencapaian target audiens ini. Yang pertama adalah siapa sebenarnya pengguna produk perusahaan. Nah, perusahaan harus mampu untuk dapat memfokuskan atau menargetkan produk kepada konsumen atau pengguna, misalnya adalah pengguna rokok ya di sini, atau pengguna yang lainnya. Kemudian bagaimana kondisi demografik dan psikografik ya. Jadi kondisi dari konsumen atau pengguna rokok harus dapat diketahui oleh perusahaan, karena untuk dapat menetapkan harga yang dapat dipasarkan perusahaan harus melihat dulu keadaan penduduk sekitar. Nah, apakah di tempat tersebut orangnya banyak yang menggunakan rokok atau jarang yang menggunakan rokok? Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, apa yang membuat mereka memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan? Nah, perusahaan harus mampu untuk dapat lebih variatif dalam menjual dan mempromosikan produk, karena dengan promosi yang baik dan terarah akan mengakibatkan konsumen atau pengguna itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian apa dasar mereka di dalam membuat keputusan pembelian? Nah, sebelum melakukan pembelian, konsumen terlebih dahulu memakai produk yang diinginkan. Karena apabila produk tersebut yang kurang baik dan kurang menarik, untuk pembeli memilih produk yang mereka anggap lebih baik. Kemudian adalah siapa yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, siapakah yang mempengaruhi keputusan pembelian ini? Nah, mungkin dari teman atau mungkin keluarga, itu juga akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Kemudian siapa perantara mereka ya. Jadi misalnya adalah para SPG ya. Jadi SPG yang menawarkan produknya. Ini adalah apakah faktor komunitas memainkan peran. Nah, jadi komunitas dalam hal ini sangat berperan penting, karena dengan adanya komunitas ini dapat lebih mengenalkan produk perusahaan di mata masyarakat. Kemudian adalah program event marketing ya. Jadi program yang menarik tentunya akan dapat menarik audiens yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah membuat format yang tepat dengan menawarkan konsep yang kreatif dan orisinil atau sesuai dengan brand image dan brand personality. Kemudian adalah penawaran yang tepat, sehingga kreativitas diantaranya adalah berorientasi pada sales promotion. Ya, misalnya menawarkan potongan harga atau memberikan hadiah atau mungkin program hiburan yang berkualitas. Kemudian publikasi dan liputan yang tepat dapat membantu meningkatkan brand awareness dengan menjangkau mereka yang tidak hadir langsung pada aktivitas event marketing. Kemudian yang keenam adalah waktu event marketing. Nah, pemilihan waktu juga sangat penting ya, berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada serta aktivitas target audiens yang diharapkan, sehingga memungkinkan mereka untuk hadir. Nah, waktu pelaksanaan event juga memegang peranan sangat penting, karena dengan penetapan waktu yang tepat dari pelaksanaan event tersebut, jika event diadakan bertepatan dengan situasi yang tidak membaik seperti saat pelaksanaan kampanye pemilu, maka event tersebut belum tentu dapat berjalan dengan baik dan mungkin juga tidak akan mendapatkan izin dari aparat keamanan. Yang ketujuh adalah budget event marketing. Nah, bagian ini merupakan salah satu kunci di dalam pengambilan keputusan.
Nah, pertimbangan anggaran yang sesuai hingga aktivitas yang dilaksanakan itu harus efektif. Karena hal ini menyangkut dari skala aktivitas yang akan dilaksanakan dengan cost per kontrak yang efisien serta mencapai target audience. Nah, di situ juga ada perkiraan biaya dari supplier, kemudian lokasi event, kemudian lainnya. Nah, jika budget yang diinginkan untuk pelaksanaan event tidak sesuai, maka dalam pelaksanaan event tersebut juga tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat menyebabkan penonton merasa kecewa dan kurang puas. Nah, itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian.